Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat pagi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man. Bapak Kepala yang saya hormati, teman-teman guru yang hormati kita, staf TU, Pak Anyar yang berbahagia, anakku sekalian kelas 89 yang sudah melaksanakan upacara bagi petugas kelas 8B, ya disyukuri. Tolong ke sini, saya mau ini. Hari ini agak lain katanya ya. Padahal di sini Bapak sudah 2 kali ya mengintip upacara bendera. Kali ini mungkin untuk kepala sekolah yang terhitung masih baru ya, baru beberapa bulan belum setahun jalan. Yang pertama sudah disampaikan beberapa catatannya ke grup guru Pak Anyar ini, dan tadi pagi Bapak masuk ke sini, alhamdulillah Pak Kepala sedang dalam kondisi yang masih dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap memberikan semangat dan memimpin tadi membariskan, mengecek kesiapan upacara sambil duduk di podium. Mengecek belakang, tadinya hanya melihat sekitar saja, dan ada 2 anak yang terlambat masuk sehingga ngumpet-ngumpet ke sana, dan setelah ajak untuk masuk, setelah masuk kelasnya 8 apa yang ujung dari Pak Cerduci yang tahu, 2 orang putra. Mungkin kalau mau sini mungkin terlambat ya, karena sudah lewat pukul 7. Tadi saja upacara dimulainya pukul 7 lewat 07. Anak sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati yang kebetulan hadir di pagi hari ini, tidak kata yang patut kita ucapkan selain ucapan syukur pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim atas nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, ya, dan tetap mudah-mudahan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya, tabi'in, maupun tabi'ahum bi ihsan ila yaumil, termasuk kita bagi umatnya. Yang ketiga, ucapan terima kasih pada petugas yang sudah melaksanakan upacara. Nah, ini Bapak sampaikan evaluasi proses dalam upacara bagi petugas, dan tentu saja tadi karena ada permintaan ya, Bu siapa wali kelasnya, Bu Nia atau siapa, mungkin halangan ya, termasuk Pak Kepala juga tidak bisa berdiri lama. Kalau dalam kondisi santai mungkin masih bisa, dan sekarang juga di kantor itu duduk, tapi memperhatikan memantau pelaksanaan upacara ini. Secara umum, mari sama-sama kita kaji mengapa kita harus melaksanakan upacara setiap hari Senin. Kalau di kantoran itu setiap pagi apel, setiap pagi apel, tidak ada bendera, hanya laporan dan amanat saja. Tentu saja nilai-nilai karakter yang harus kita dapatkan, coba masing-masing kita ejak, kita ulang kembali. Upacara itu salah satunya harus didapatkan satu karakter disiplin. Berikutnya karakter apa lagi? Disiplin apa coba? Disiplin waktu otomatis, ya. Sebelum pukul 7 otomatis para siswa harus sudah berada di lingkungan sekolah. Di sebuah SD atau tempatnya yang baru keliling dan sekarang masih mabok, masih menyusun laporan akreditasi, itu ada yang sudah 6.30 itu sudah berada di lingkungan sekolah, bahkan sudah sholat duha. Kebetulan sekolahnya sekolah Islam, tepatnya SD Islam Khalifah di Serang. Nah, jam 7 itu sudah mulai tank kegiatan upacara dulu kalau hari Senin, kalau KPM di kelas sudah ada di kelas masing-masing. Satu, oke, silakan. Satu disiplin. Kedua, karakter apa lagi? Silakan. Nilai-nilai kejiwaan apa yang bisa kita raih? Satu, disiplin, sudah diberi bocoran. Dua, apa? Kejujuran. Kejujuran dari sisi apa coba? Jujur kalau terlambat, atau jujur kalau tidak pakai seragam lengkap, mungkin dicatat oleh GDN ya, atau petugas OSIS atau apa di sini namanya, atau petugas patroli sekolah atau apa namanya di sini ya. Jujur. Apalagi? Oke, disiplin, jujur, apalagi? Nah, ada yang bisikan tadi tanggung jawab. Betul tidak tanggung jawab? Iya, karena ada petugas yang sudah paling tidak sudah mulai Senin sore ini berlatih untuk Senin yang akan datang. Paling tidak mungkin hari Sabtu menjelang pelaksanaan ada latihan. Nah, bertanggung jawab sebagai petugas. Di sini ada petugas apa? Petugas pembaca tata upacara atau tagnya. Kedua, petugas bendera.
Kalau tidak bertanggung jawab bagaimana? Mungkin alasan apa sehingga hanya 2 orang yang menaikkan bendera, kan tidak bertanggung jawab itu. Termasuk pembaca dan petugas ikram. Atau juga di sini pemimpin upacara. Apalagi coba? Coba bayangkan sejak tadi ada komando atau ada ini instruksi penghormatan kepada pemimpin upacara, padahal pemimpin upacara kelas 7 kecil lagi. Kelas 7 kecil, hitam lagi, hidup lagi. Apa coba? Kira-kira apa? Karakter apa? Sedangkan peserta upacaranya kelas 9 yang sudah jangkung, sudah gede-gede, sudah gemuk-gemuk. Apa kira-kira? Tapi ada penghormatan kepada pemimpin upacara, berarti karakter apa di sini? Ayo silakan tebak dulu. Ayo silakan. Jangan malu-malu, ini kita sambil belajar. Karakter apa? Bagi petugasnya mungkin percaya diri. Bagi kitanya yang tadi melakukan penghormatan, ada karakter apa? Menghargai, pintar tuh. Kalau di kelas mungkin ada hadiahnya, diberi hadiah itu ya. Menghargai, ya. Di sini ada karakter menghargai. Meskipun coba bayangkan, petugas upacara yang jadi pemimpin upacara kelas 7, entah putra atau putih terserah, kecil, pendek, kurus, hitam lagi, hidup lagi misalnya. Tapi petugas OSIS, ketua OSIS bahkan yang ada di samping sini tetap harus memberikan penghormatan, ada aba-aba penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Sekaligus koreksi supaya untuk menghemat waktu, ya baiknya pertingkatan saja. Untuk obada juga nanti terserah, nanti ini sekaligus koreksi. Bedakan dulu antara tus dengan tum. Sudah di WA sebelumnya waktu mengikuti upacara pertama waktu masih Pak Sapririn kepalanya. Bedakan, ini adalah tus, tata upacara. Apa coba kira-kira? Kalau tum, tata upacara, siapa yang biasa disiplin biasanya, yang suka baris-baris biasanya siapa di negeri ini biasanya siapa? Militer. ABRI ya, militer. Tum itu tata upacara militer. Kalau di sini tus, tata upacara sipil atau tepatnya tata upacara siswa. Bedakan juga tata upacara seperti ini yang rutin dengan LTUB, ya, lomba tata upacara bendera. Bedakan juga. Nah, makanya nanti akan sedikit kita ulas. Nah, termasuk di posisi ini karena tadi Bapak lihat ada 4 orang yang pelatih, memang betul secara ini kelas 7, 8, 9 dan ada mungkin laporan dari tim Obade. Nah, baiknya pintahan nanti bagaimana musyawarahnya Pak Setuju dengan kawan-kawan dari kesiswaan. Apakah ini memang seperti ini dipertahankan bentuk angkare karena sesuai dengan dunia kita, dunia penggalang kalau di pramuka. Nah, kalau mau pakai dunia pramuka nanti akan lebih dibuat simpel lagi. Nah, itunya. Jadi tim Obade supaya ada merasa bahwa itu adalah tim yang khusus, ya. Saran saya di sini terutama kepada Bapak Ibu guru melalui Pak Kepala Sekolahnya, tim Upada itu barisnya dijajar sebelah sini dengan diiringi, ya, dengan diiringi instrumen, mungkin apalah, syukur kada ada organ, kalau tidak ada bisa pakai HP juga ya, supaya Indonesia Raya tidak silung, tidak sumbang. Itu hampir mirip-mirip dengan SMP 2 Cini, tanah air ku ngagaleong tak gitu ya, kebawa angin. Ya. Namanya juga tim paduan suara, ya. Suaranya harus padu gitu ya, jangan menyumbangkan suara. Di sini kan melalui YouTube-nya ada yang nyanyi apa tempo hari, rungkat atau apa gitu ya. Banyak yang sudah jadi penyanyi. Nah, silakan diseleksi dari sekian siswa itu yang baik suaranya. Terus terang saja untuk siswa putra, maaf ya, karena sudah ada perubahan pita suara. Mulai ke masa puber, masa itu ada perubahan, itu rata-rata silung, baiknya ya perempuan atau bagaimana baiknya silahkan. Berarti guru kesenian, guru apa yang berhubungan, guru kesenian sih, seni budaya. Nah silakan itu menyeleksi dari sekian anak mana ya yang baik, jajarkan di sini dengan setara dengan guru. Karena apa? Yang lain menghormat bendera pun dia tidak harus hormat, hanya fokus pada menyanyi saja. Silakan nyanyi yang merdu ya, ini karena suasana hikmat harus didapatkan. Itu sarannya, silakan masalah posisi, kemudian masalah latihannya dan pengiringnya untuk Indonesia Raya, sekaligus paket dengan menyanyikan cipta. Sekaligus juga bagi peminatnya, ya tadi sengaja pakai jeda. Kalau dirigennya belum siap, usah aja menghentikan cipta, jangan menghentikan cipta mulai, jangan. Apalagi menghentikan cipta gerak, nah itu salah. Karena ada catatan mungkin bisa jadi anekdot ya.
upacara Agustusan di tingkat desa, yang kepala desanya itu tingkat jaro mungkin tidak makan sekolahan dulu, mungkin cerita dulu, karena ada serba homat gerak, gerak, terus pemimpin upacaranya menghentikan cipta gerak, itu berarah hening gitu, seriwen wayang gitu. Belum lagi pembawa acaranya yang salah, pembina upacara tibra di lapangan upacara atau sare gitu, nggak ada sarenya. Lebih tragis lagi, pembina upacara meninggal di lapangan upacara, itu lebih tragis. Tapi itu hanya anekdot saja. Baik, dari yang pertama, masing-masing pemimpin regu. Nah ini baiknya, karena tadi ini bukan pramuka dan bukan militer, redaksinya masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya secara redaksi. Oke, pertama itu pemimpin upacara masing-masing upacara langsung mengambil alih pimpinan, karena kata-kata komando itu bahasa militer ya, masuk juga tadi pemimpin upacaranya. Penghormatan kepada pimpinan itu tadi sudah diulas. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Langsung pemimpin upacara masuk ke lapangan. Ini sudah bagus. Tidak ada perwira upacara yang laporan yang identik laporannya dengan pemimpin upacara. SMP 4 masih itu belum saya Bapak ingatkan kembali. Karena itu menghemat waktu juga ya, menghemat waktu juga. Penghormatan ini cukup dengan, kalau sudah disepakati Pak Pembina OSIS dan yang lainnya, cukup dengan penghormatan saja. Penghormatan, otomatis siapa yang memimpin penghormatan? Kalau sudah pembina upacara tiba di lapangan upacara, otomatis pemimpin upacara dan yang dihormat pun kepada pembina upacara. Sekaligus pembina upacara pun membalas penghormatan, tidak lama-lama, tidak harus keliling karena pasukannya panjang, gitu terus. Begitu beres pingsan gitu karena saking banyaknya gini. Ya cukup tak gitu saja. Kemudian laporan, nah juga ini sama, cukup dengan laporan. Kan tidak mungkin yang laporan itu tim Ubade atau yang laporan itu petugas undang-undang, laporan tidak mungkin. Jelas laporan gitu saja. Siapa yang laporan? Pemimpin upacara kepada pemimpin upacara. Tidak usah apakah hormat, bagus seperti tadi. Cukup dengan asalnya nunduk agak sedikit tegak tenaga itu langsung. Ya, dengan tanggal tangannya silakan. Langsung pengibaran bendera merah putih sekaligus sarpras siapa? Nah, tolong melalui diajukan, ini murah meriah, cari behel dibentuk huruf K, maka silakan diingatkan mungkin laki-laki ini atau siapa yang ini huruf K, sehingga mudah langsung begitu itu langsung cek plak. Ini ala pramuka ini. Kalau memang pramuka pakai tongkat seperti ini, ya. Ini apa tuh asimilasi ini? Alanya ala pramuka, padahal ini tiang permanen. Dan ini bisa diakali karena ini bisa dibuat bautnya, dibuat tiangnya atau tukang lasnya dibawa ke sini, cari behel bentuk huruf K, simpan di sebelah sini sehingga sebelah sini langsung begitu plak tak sek. Nah, itu. Tidak juga terlalu panjang. Sisa ininya hanya beberapa putaran saja. Ya hanya untuk membentangkan saja. Bagus tadi petugas upacara tidak terlipat atau tidak terbalik. Biasanya suka ada yang terlipat dan lemah. Di sanalah perlunya latihan ya. Yang sampai Rompol, bendera siap, padahal pernyataannya belum siap. Kalau mau jujur, tadi ada kejujuran ya, lapor bendera belum siap karena terbalik. Coba kalau ada kejadian seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin upacara? Benderanya terbalik, gimana? Ini tanya pemimpin upacara gimana? Terbalik mesti, atau lepas atau gimana? Coba. Ya? Oh, pura-pura tidak tahu, padahal bisa gitu. Barisannya disuruh balik kanan, betulkan dulu baru. Atau seperti di satu warung gunung, kebetulan ya adalah kesannya Allah gitu ya. Pas saya ke sana ingin upacara, copot ininya, itunya lepas. Kenapa? Terbuat dari kawat atau apalah, baja atau apalah gitu, besi atau apa yang cantolan seperti itu. Mungkin kena hujan, kena angin, otomatis karatan, copot. Apa yang terjadi? Ditunggu-tunggu seperti si Joni yang di videonya viral 2 tahun yang lalu, tidak ada yang berani naik gitu. Karena itu si Joni kan sama-sama sudah sama-sama nonton di YouTube itu. Sekarang apa yang dilakukan kalau ininya copot? Ayo. Iya, tidak ada yang naik, ini ceritanya. Masya Allah, sudah diceritakan, makanya perhatikan. Ya ditunggu-tunggu seperti si Joni ada yang naik, tidak ada gitu. Apa yang dilakukan? Ayo. Gimana?
Tetap bendera. Bendera kemana? Tetap bendera dibentangkan, dipegang oleh 2 orang dibentangkan. Tetap penghormatan, Indonesia terus jalan sampai selesai, lipat, bawa pulang lagi. Ngerti ya? Itu keadaan darurat. Ya, kalau ada si Joni ya harus ada yang naik dulu, tapi si Joninya tidak ada. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan tidak pernah terjadi di kita. Nah, seandainya ada harus seperti itu. Oke, itu untuk bendera. Terus sampai ke ini undang-undang. Guru bahasa Indonesia? Siapa? Nah, Pak Acep, nah, tantangan ini. Coba Pak Acep dilatih kembali, memang ini masalah fonem. Sekarang saja dilatihkan. Tahun, coba silakan baca. Tahun penjajahan. Apa bedanya coba? Ditulisnya TAHUN, tapi dibacanya tahun. Kalau penjajahan, apa penjajahan? Tidak, karena itu diapit oleh vokal yang sama. Penjajahan, A, H, A. Kalau tahun, U dan A. Diapit oleh vokal yang berbeda, dibaca lemah. Ya. Coba, anak laporan kepada mamanya setelah diberi obat. Gimana ucapannya? Anak sudah benar. Mah obatnya. Mah obatnya. Pahit. Itu pintar eta geningan. Budak leutik bisa kan gitu. Masa mah obatnya pahit gitu. Apa seperti itu? Nah, ini lagi-lagi pelajaran. Terus terang memang di kurikulumnya mungkin tidak ada itu, harus ada. Itu saja secara Haydn. Ya. Masalah fonem pengucapan. Berikutnya langsung dilatihkan saja. Rakyat, ayo coba 1, 2, 3. Rakyat, ayo. Nikmat. Maklum. Baso. Atau bisa gini kan? Kunannya jadi gelo, jadi tak bisa gitu. Ditulisnya maklum, ditulisnya rakyat, ditulisnya bapak, ditulisnya bakso, tapi diucapkan nikmat, bapak, rakyat, maklum. Hafal? Hafal tidak? Pura-pura hafal lah ya, apalagi supohodoi kayak petugas gitu aja. Rakyatan, iya, mince ya tanggarannya. Udah lupa lagi tuh, karena udah pembinaan guru di sini tahap pertama, belum yang kedua. Tolong itu diucapkan dengan pelafalan yang pas. Itu masalah lafal. Kalau bulan bahasa guru sampai masih ya. Itu Oktober yang lalu itu bulan bahasa dilaksanakanlah itu pembacaan, bukan hanya puisi atau cerpen atau apa, pidato atau apa, termasuk teks pembacaan apa tuh Undang-Undang Dasar 45 bukan tuh dilombakan pengucapan yang benar. Terus berikutnya Pancasila. Nah, kalau Pancasila ya Bapak sudah terbiasa, tanpa teks pun sudah biasa karena di pramuka ditalar. Ulah-ulah Pancasila ya, pembukaan saja itu ditalar kalau di pramuka. Petugasnya, nah ini sekaligus ya, koreksi untuk menghemat waktu. Tidak usah sampai keliling-keliling ke sini, cukup dengan jajar sebelah sini, maju silakan, sarung sedikit serahkan, dan posisinya terbalikan dari sini, terbalikan sehingga pas ke sininya tuh ini. Coba latihan dari sini, langsung saja, jangan banyak cincong. Coba sini deh. Set, silakan sarung dikit sini, sarung dikit. Iya, serahkan. Nah, lihat cara menyerahkannya. Ayo, gimana? Dibalikan dulu dari sana, balikan dulu ini. Posisinya sayang. Itu mince, ya, nah, gini nih. Nah, gitu kan? Begitu diserahkan gini. Nanti pas kalau pemimpinnya yang salah, jadi nanti peterbatasan salah juga. Sila panca, coba bagaimana apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, karena terbalik gitu ya. Sila panca, coba. Atau dibacanya yang kelima dulu, masya Allah gitu ya. Jadi lihat ini, kalau garudanya atau pancanya lihat gini nih, coba tuh lihat urutannya. Ini gini kan, pegang lagi ke sini, langsung terbalik gitu. Ngerti kan? Ngerti masa kalau tidak ngerti sudah. Sini lagi kan menghemat beberapa detik, lumayan kan ya. Udah keliling-keliling sini, pingsan juga ada yang pingsan itu, ngerakan itu. Jadi petugas Pancasila pingsan coba, ada yang gitu. Oke. Pancasila sudah, amanat sudah. Nah ini, kok ini ada dasar Dharma nomor 10. Oh iya salah. Yang mana? Oh yang ini. Oh iya. Jadi itu pramuka berarti. Nah, amanat. Nah, ini ada catatan. Ini sebenarnya khusus untuk guru ya. Ada pembina upacara itu wali kelas. Ada yang berdoa setiap Senin itu bagian itu semoga turun hujan. Sudah disampaikan catatannya.
Ya betul, beberapa bulan yang lalu kan sudah beberapa bulan tidak hujan. Kalau kejadian hujan ya betulan. Artinya apa? Namanya tanggung jawab itu bukan hanya petugas siswanya, juga wali kelas itu bertugas untuk jadi pembina upacara. Adapun kepala sekolah tetap menghadiri untuk ya membackup lah, sekaligus memberikan penguatan. Setelah mudah-mudahan bagus tadi ada ikrar. Tolong sekaligus ini lagi-lagi catatan pada kesiswaan, siapa kesiswaan supaya ingat. Pak Aceh tunjuk kesiswaan siapa? Bu? Ada? Oh ada, oke. Tolong sekaligus disisipkan ikrar hidup bersih. Ya, melalui Pak Kepala. Ini sekaligus karena ini diucap ulang ya. Disisipkan di nomor berapa? Ikrar hidup bersih jadi janji siswa sekaligus dengan ikrar hidup supaya kebersihan ini tertanam. Bapak melihat tadi ke belakang, sampah mungkin bekas hari Minggu kemarin jadi kacak kucing atau apalah mungkin ya ada bisa jadi alasan ya untuk menjaga kebersihan dimanapun berada. Jadi budayakan kebersihan itu jadi sebuah kebutuhan. Paling tidak tolong dibiasakan memilih dan memilah sampah dulu ya, mana yang organik mana yang non organik. Bukan hanya petugas kebersihan saja di sini karena lingkungannya luas, siswanya sedikit, lingkungan luas, petugas juga terbatas mungkin dan yang terbatas. Nah silakan dari masing-masing diri kita coba ikuti Bapak membuang sampah pada tempatnya pahala. 1, 2, 3. Membuang sampah sembarangan dosa. Yakinkan itu pada diri masing-masing. Kalau ada yang membuang sampah sembarangan itu saya ini dosa. Bertentangan dengan dalil apa? Anado patu. Nah itu tuh ben pinter ya. Itu ben dari dulunya udah pinter ya. Nah, tolong kepintaran itu dipertahankan gitu. Bahwa kebersihan sebagian dari iman. Kalau bersih berarti iman ya. Islam iman bahkan sampai ke ihsan. Kalau tidak bersih kotor ya, banyak sampah berceceran seperti di belakang sana tempat sampah, berarti kan keimanannya masih perlu ditingkatkan. Setelah itu lagu wajib. Nah lagu wajib coba tanya dulu, lagu wajib apa yang mau dinyanyikan nanti ya sekaligus. Hal-hal Bandung masih syukur itu masih familiar ya. Bisa semua kan ya. Jangan sampai ada lagu wajib memang yang tahunya itu hanya paduan suara, yang lain mungkin belum terbiasa. Kata kuncinya lagu wajib di kelas-kelas mungkin perlu diperdengarkan kembali. Nah tentu saja dengan iringan musik supaya lebih semangat dan pas gitu nadanya. Jangan sampai yang lain menyumbangkan suara, ini mau menyuarakan sumbang, coba gimana ya. Lagu wajib untuk nasionalisme. Doa siap, doa mana ada ya, tugas doa di sana. Paling tidak ada doa Allahumma ya Allah berikanlah ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma nas'aluka atau Robi jidni, nah nyambung. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah berikanlah ilmu yang manfaat. Mudahkanlah dalam mencari ilmu itu ya. Doa sudah laporan pemimpin upacara, cukup dengan laporan gitu saja. Siapa yang laporan? Kalau sudah amanat, sudah doa beres, otomatis pemimpin upacara kepada pembina upacara. Tidak mungkin kan tukang sapu ke sini laporan mungkin. Ya, cukup dengan laporan gitu saja, menghemat. Ini lagi-lagi redaksinya supaya menghemat. Penghormatan saja cukup. Kalau sudah laporan langsung penghormatan gitu saja, satu kata. Siapa yang memimpin penghormatan otomatis memimpin upacara. Tidak akan uang beca langsung turun dari beca langsung ke sini, tidak mungkin. Kemudian ya sudah betul sini pemimpin upacara meninggalkan lapangan, tidak meninggal di lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara oleh pemimpin upacara meninggalkan upacara. Ya oke, pengumuman upacara selesai. Ya. Nah di nomor 22 betul tuh barisan ya, bukan pasukan. Ini sudah betul di bawahnya. Tapi atasnya masih ada pasukan tadi mana tadi? Oke lah, itu sedikit koreksi, sedikit catatan, dan mudah-mudahan ada bahan perbaikan ke depan. Dapatkan sekali lagi dalam upacara itu karakter disiplin, tanggung jawab, bahkan tadi ada kejujuran, kesabaran, termasuk kesehatan. Nih sekaligus tip agar kita tidak pingsan. Halo. Sewaktu berbaris seperti ini ya, coba pernah melihat tidak? Pernah lewat ke itu lagi-lagi kita belajar dari ABRI ke Cuya, ada yang berjaga di gardu monyet berjam-jam pegang senjata gitu. Apa pingsan tuh? Ada yang pingsan di tentara kira-kira? Wadah, mungkin tentara yang nakal tuh ya, begadang mungkin semangat. Itu coba tolong sekarang dipraktikan dalam keadaan istirahat atau sikap sempurna. Kak, jari digerak-gerakan. Silakan gerak-gerakan.
Mungkin di sini yang ini saja yang melihat tuh. Lihat tidak? Ini yang dekat, lihat. Digerak-gerakan. Ayo. Silakan gerak-gerakan. Ya, set. Nah, itu seperti itu, betul, gerak-gerakan. Artinya apa? Darah, suplai darah ke otak. Halo, ini pelajaran IPA ya. Meskipun jantung kita oleh Allah sudah disimpan di sebelah mana? Kiri atau kanan? Dada. Kiri atau kanan? Kalau tidak kiri kanan, masya Allah ini pelajaran IPA-nya seperti apa? Gitu ya. Karena bapak duduknya sebelah sini, dari sana bacanya kanan gitu. Jantungnya sebelah kiri, ya. Jantung meskipun sudah disimpan oleh Allah sebelah sini, tapi bagaimana? Suplai ke otak kira-kira lancar dibanding dengan kaki? Ayo. Lancar ke kaki atau lancar ke otak? Ke kaki, karena kaki di bawah gitu ya. Andaikan air saja ya, air ngalir ke atas lebih susah daripada ngalir ke bawah gitu ya. Tidak pakai aliran pun, alir sifatnya air kan, darah itu kan cair. Nah, makanya untuk suplai darah ke otak sekali lagi perlu digerak-gerakkan kaki kita seperti tadi ya. Ya, gerak-gerakan seperti itu ya, sehingga mampu memompa darah ke otak suplai darah. Itu gara-garanya apa? Sudah mah tidak sarapan. Coba siapa yang tidak sarapan? Sudah tidak sarapan, itu puasa, coba konyol itu coba. Muntah mah puasa gitu, niat puasa. Itu sudah kontrak dengan Allah ya. Ya, itu biasanya diberi kekuatan ya. Tapi kalau puasa ente, coba sarapan ente, itu konyol itu. Ya. Nah, upayanya seperti itu. Jadi dalam kondisi istirahat, kakinya digerakkan supaya memompa darah suplai ke otak supaya lancar. Itu gara-garanya kan itu. Karena panas sedikit langsung pingsan. Mudah-mudahan kita sehat. Berarti di sini ada karakter kebugaran, karakter ketahanan tubuh. Kita dilatih. Kita coba belajar untuk tahan tubuh, berdiri beberapa saat gitu ya. Ya paling setengah jam gitu. Oke. Karena waktunya juga dibatasi, segera harus masuk ke kelas. Bapak sudah itu sebagai amanatnya sekali lagi. Poinnya, dapatkan karakter-karakter yang baik tadi, mulai dari disiplin, tanggung jawab, ketahanan tubuh, bahkan tadi ada yang disebut dengan kejujuran, tanggung jawab, ya, disiplinnya luar biasa. Nah, didapatkan sehingga upacara ini ada nilai-nilai karakter yang harus kita warisi, yang harus kita teruskan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat untuk kelas 8B yang jadi petugas. 8C ada? Ya, 8C untuk minggu depan silakan berlatih, berikut pembinanya untuk jadi pembina upacara, berikut wali kelasnya untuk jadi pembina upacara, untuk sama-sama berlatih. Ya, kata kuncinya kesuksesan diawali dari latihan. Ya, latihan yang matang, latihan yang baik. Ya, seperti paskibra untuk menaikkan bendera saja hanya beberapa menit, itu latihannya berbulan-bulan. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Selamat belajar, dan minggu depan insya Allah sudah 4-9 itu sudah asas ya, sudah asesmen akhir semester ya. Asas, kalau dulu UAS atau apa itu PAT, sekarang asas ya. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan asas-asas Pancasila, asas-asas prinsip belajar dan sebagainya. Kembali sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.